bagaimana tanggapannya tentang kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini tentu saya secara pribadi dan juga sebagai anggota Komisi 4 DPR RI mengapresiasi terutama untuk CU Baharta yang sudah melakukan pendampingan, melakukan edukasi kepada petani-petani kita, di mana hari ini kita panen 1 hektar yang diprediksi mungkin tidak kurang dari 11 ton. Ini suatu prestasi yang perlu kita dukung, yang perlu kita sinergikan bersama, karena sektor pertanian tentu ini tidak mudah untuk bisa kita petakan, untuk kita bisa kembangkan. Harus ada sinergisitas, soliditas yang baik dari setiap lini pemerintah dan lini masyarakat yang ada. Setelah melihat potensi petani yang ada di sekitar ini, apa yang rencana ke depan Ibu akan lakukan? Ya, seperti tadi ya, sambutan dari saya, yang pasti karena dari Komisi 4 kebetulan juga membidangi pertanian, jadi saya berharap komunikasi kita, koordinasi kita tidak putus sampai di sini. Masih banyak program-program yang bisa kita sinkronkan di lapangan untuk petani-petani binaan kita, terutama kalau saya melihat tekstur tanah kita di Kalimantan Barat ini kan perlu ekstra untuk mengolahnya karena perbukitan, bergelombang dan lain sebagainya. Jadi sekiranya ke depan ya hand traktor ada 2, kemudian mesin-mesin alat pertanian untuk mendukung produktivitas jagung ini lebih meningkat, saya secara pribadi dari komisi siap untuk bekerja sama dan bersinergi. Tinggal kita tunggu syarat administrasi, prosedur dan lain sebagainya. Dan kita ketahui sekarang harga pupuk memang naik 100% malah lebih ya Ibu. Bagaimana Ibu langkah ke depan untuk menanggapi kenaikan pupuk ini? Oke, kalau pupuk memang suatu masalah yang saya pikir agak klasik sih di Indonesia. Jadi sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun persoalan di petani yaitu pupuk yang paling utama. Padahal ini adalah nafas kehidupan untuk para petani kita di lapangan. Tapi untuk saat ini memang kami di Komisi 4 juga konsen membahas pupuk, sampai kami sudah membuat panja, panitia kerja khusus membahas mengulik persoalan pupuk, terutama pupuk subsidi. Dan kalau kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar, barang ini tidak tahu gitu kan, karena ini adalah bukan permainan, tapi siklusnya sudah global dan bahkan dampak dari perang Rusia dan Ukraina juga disinyalir menjadi penyebab juga semakin langkanya pupuk kita di Indonesia, karena bahan-bahan baku juga banyak yang didatangkan dari luar Indonesia. Dan satu yang terakhir Ibu, sekarang infrastruktur kita memang agak sulit, lebih ke pedalaman, dan untuk mengeluarkan hasil panen ini agak sulit. Bagaimana Ibu menanggapi infrastruktur kita yang belum memadai? Iya, kalau masalah infrastruktur memang sama, ini persoalan semua di luar Jawa, di luar DKI. Rasanya infrastruktur memang masih menjadi nadi kehidupan kita. Jadi potensi-potensi pertanian, perkebunan kita belum bisa terakomodir dengan baik. Tapi yang pasti kita jangan menyerah, terus berkoordinasi, terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat. Karena kalau berbicara contohnya jalan. Jalan ini ada kewenangannya kabupaten, ada kewenangannya provinsi, ada juga kewenangan dari pemerintah pusat. Jadi semua itu harus terus berkomunikasi dan bersinergi. Kalau untuk khusus di sektor pertanian, memang kita juga ada program namanya Jalan Usaha Tani. Ini juga bisa cukup membantu, tapi tidak begitu maksimal, tetapi minimal bisa membawa hasil produksi pertanian kita ke kota untuk bisa dipasarkan atau dijual atau dibawa ke pabrik dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Iya. Bapak, bagaimana tanggapan Bapak dengan kegiatan kita hari ini? Ya, pertama-tama kami dari Puskat mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi teman-teman dari pengurus, pengawas, dan manajemen CU Baharta yang sudah mendampingi petani dalam rangka memotivasi, terutama secara khusus penanaman jagung. Nah, itu yang kita lakukan bersama-sama dengan CU yang ada di bawah Puskat. Nah, oleh karena itu sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini, secara khusus juga mau kita sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Komisi 4 Yesi terkait dengan kesediaannya dalam rangka panen perdana jagung didampingi teman-teman CU Baharta. Saya kira sangat luar biasa dan ini pasti memberikan motivasi kepada anggota-anggota CU yang lain. Melihat potensi petani yang ada, apa peran Puskat untuk meningkatkan perekonomian anggota di sini? Puskat tentu tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, terutama bibit jagung ini, saya barusan tadi ngobrol dengan PT BC
yang menyediakan bibit jagung ini. Nah, oleh karena itu potensi kalau CU 6 CU primer di bawah Puskat ini mengembangkan jagung, dan kita sudah ada pengolahan pakan ternak, karena untuk pakan ternak itu adalah dari jagung, sehingga kemudian pertama adalah bibit, yang kedua adalah pendampingan. Oleh karena itu pendampingan dari CU dan teman-teman, terutama saya mengapresiasi, saya tidak tahu ada PPL katanya. Ada. Pak PPL-nya ikut nggak? PPL-nya juga mendampingi, bekerja sama dengan CU, yang kemudian petani, saya kira ini yang memberikan motivasi, karena terus-menerus harus didampingi. Itu yang kunci yang kedua. Nah, kunci ketiga adalah bagaimana proses pembelian. Kalaupun banyak tanpa dibeli, ini yang menjadi permasalahan. Nah, kita sudah menyediakan hulu, tengah, dan hilir. Jadi jagung dari petani tetap diambil, lalu kita olah di pengolahan pakan ternak, dan kemudian dikembalikan lagi kepada petani untuk pakan ayam petelur yang didampingi oleh kita. Nah, itu harapan kita ke depan. Oke, baik. Terima kasih Ya, Bapak terima kasih. atas waktunya. Di Kabupaten Sanggau boleh diperbaiki, boleh dibuat up to date sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena terkadang kita memetakan belum ada potensi jagung di Kalbar. Hanya beberapa titik, padahal ketika kita turun ke lapangan sudah banyak yang punya potensi di sektor pertanian, terutama jagung. Oke, apakah sudah dapat semua jagungnya? Oke, baik. Sama-sama kita akan hitung 1, 2, 3. Dan T, Bapak Ibu, silakan patahkan itu jagungnya. Oke, baik. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan action dulu Ibu. Kita akan foto.